Halo, Halo, dengan ya, siapa namanya? Biar eee gua catat. nama saya Frederick Vincent. Ya, Saat ini saya bekerja di Australia oke, dengan visa masa berlaku sekitar 5 bulan. oke, Saya bekerja di pabrik ayam bagian divisi warehouse selama 8 sampai 12 jam setiap hari, oke. kecuali hari Minggu. Eee, Jika jam kerja saya hanya 8 jam, saya bekerja sebagai pengemudi. Dari penghasilan saya, saya investasi Bitcoin saya hampir satu buah dengan aset sebesar 1 miliar. Untuk selain ini Suaranya ya, putus-putus, untuk Frederick. Tadi ingin gimana? Gini aja, maaf dipersingkat. dengan Income-nya berapa dari kerja di pabrik ayam itu? income sekitar 80 juta Bulanan ya? dengan pengeluaran pengeluaran 15 sampai 20 juta. Berapa pengeluaran? 15 sampai 20 juta. Oke. Income-nya 80 juta, sekarang Nah, portofolio berapa? portofolio saya Bitcoin hampir 1 biji dan Nominalnya, nominalnya jadinya. uang Satu cash nominalnya berapa? 1 miliar 500 juta. 1 miliar 500 juta. Oke, itu doang Bitcoin doang atau ada yang lain? Emas mungkin 10 gram. Setelah itu saja. Ya udah itu kecil lah ya, kita nggak include di portfolio. Jadi benar-benar all di Bitcoin nih sekarang. Eh, Iya, tapi saya ada pegang uang cash 200 juta. Oke. Jadi punya uang cash 200 juta, 1,5 miliar, pengeluaran ibaratnya 20 juta ya. Nah, targetnya Iya, kan bisa gambarin nggak kira-kira pekerjaan kamu itu seperti apa? Kayak di pabrik ayam itu seperti apa, jam kerjanya seperti apa? jam kerjanya itu tergantung dengan stok ayam. Biasa sampai 12 jam maksimal. Ya. Biasa juga 8 jam, tidak menentu. Kalau kurang dari 8 jam, saya mengemudi Uber. Oke, jadi dapat income tambahan dong dari situ. Ya, ya, Oke, karena bagus. saya juga bingung ya mau cari kerjaan. Dengan sekarang masuk ke pertanyaan bisa? Ya, Dengan menurut Koko, ya. uh, dengan visa tinggal 5 bulan. Ya. Menurut Koko, kalau Koko jadi posisi saya, Koko mau ngapain setelah visa ini selesai? Karena saya nggak punya background bisnis Oke. dan juga saya belum saya sekarang ini merasa kehilangan arah setelah ini. Oke. Bagaimana cara menemukan tujuan hidup agar saya tidak hanya mengejar uang, tetapi juga membangun kehidupan yang bermakna dan berkelanjutan. Oke. Lu visanya Kemudian, visa apa? Visa kerja dan liburan? benar. Oke. Kemudian, bagaimana sorry salah. Bagaimana cara Koko menentukan bisnis yang layak ditekuni untuk jangka panjang tanpa mengandalkan keberuntungan? Kemudian, dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, agar saya bisa membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan fondasi keuangan yang sudah saya miliki sekarang. Oke, oke, pertanyaan bagus. Jadi kamu punya income 80 juta ya per bulan ya? Nah, ini kamu kan ada kendala yaitu visanya. Kalau udah selesai gimana ya gitu kan? Kamu pengeluaran 20 juta, Benar. oke. Jadi dengan pengeluaran kamu 20 juta ini kita tadi angkanya mirip sama Tony. Jadi ini 6 miliar ya yang kamu harus punya. Nah, hitungan sederhananya sebenarnya kan gimana caranya kamu nyampe sini kalau misalnya kamu masih kerja kan. Terus kalau kamu udah nggak kerja di sana gimana caranya dapat penghasilan yang sama gitu kan? Kurang lebih. Benar. Nah, jadi kamu kalau misalnya dengan 80 juta ya, ini kan kamu bisa kali 12 ya. Itu untuk dapat pendapatan tahunan kamu ya.
Dan kalau misalnya return rata-rata, kita pakai return rata-rata ya, tahunannya adalah 10%, compounded annual growth rate-nya, lu bisa akan mendapatkan 6 miliar tuh dalam kurang lebih ya sekitar 4,9 sampai 5 tahun lah ya. Oke. Jadi ibaratnya kalau lu masih kerja di sana, visanya expire-nya berapa tadi? Tersisa 5 bulan. Oke, sisa 5 bulan. Berarti lu ibaratnya nggak bisa pakai jalur ini karena visa lu habis. Bisnis apa kan pertanyaan gitu kan? Benar. Nah, kan lu udah punya working experience sebelumnya di pabrik ayam. Ada nggak skill dari situ yang lu bisa translate ke bisnis lu? Skill apa yang lu punya? Yang saya bisa adalah forklift, pallet Ya. jack, bekerja di situasi yang pendingin saja. Oke. Ini saran gue sebenarnya gini, pekerjaan lu kan ibaratnya di Australia emang dihargain mahal, tapi kalau lu operasin forklift di Indonesia itu UMR gitu. Jadi lu nggak mungkin bisa kerja di sini kan dengan gaji yang sama. Nah, antara yang pertama ya yang paling gampang adalah skill yang udah punya, tetap cari kerja ya di luar negeri. Ya terserah di mana. Lu kan udah punya skillnya tuh, lu bisa ngomong bahasanya juga. Yang kedua, lu balik ke sini buat bikin bisnis gitu kan. Nah, tapi bisnisnya bisnis apa? Benar. Bisnis yang gue akan sarankan adalah bisnis yang tidak ada modal. Ya, bisnis yang tidak ada modal tuh bisnis apa aja? Contohnya, bisnis perantara. Ya, contoh bisnis nggak ada modal itu, gue mau cari karyawan. Ya, cuman gue nggak bisa ketemu karyawannya. Tapi gue akan bayar seorang headhunter untuk mencari karyawan dan dia dapat 10% dari pendapatan tahunan karyawan gue. Itu contoh usaha yang nggak ada modalnya dan banyak usaha seperti itu ya. Usahanya perantara. Jadi lu konekin antara kebutuhan orang dan ibaratnya keinginan orang. Kalau gue jadi lu, gue akan cari bisnis yang seperti itu. Jadi jangan bisnis yang stok produk ya. Atau jasa mungkin ya. Nah jasa apa yang lu bisa tawarkan ke orang gitu. Itu hanya lu yang bisa pikirkan sendiri karena nggak ada orang bisa ngajarin orang bisnis gitu. Tapi kalau menurut gue, pandangan pribadi gue lebih mending lu cari kerja tetap yang sama. Karena ini plannya gampang, lu cuma kerja 5 tahun lagi loh. Kalau lu dapat income yang sama, ke 80 juta per bulan itu nge-Uber sama kerja di pabrik ayam, lu bisa dalam 5 tahun financial freedom, nggak perlu kerja lagi, lu tinggal ngaso habis itu. Ya. Jadi coba cari kerja yang sama dengan gaji yang sama itu lebih gampang. Karena bikin bisnis untuk dapetin 80 juta sebulan buat orang yang nggak punya pengalaman tuh nggak semudah itu. Oke, Frederick? Oke, boleh bertanya sesuatu lagi? Ya, boleh satu lagi. Saya seringkali melihat videonya Koko Ya. tentang alokasi portofolio. Ya. Bitcoin saya mungkin 80%, mungkin 80% portofolio saya itu adalah Bitcoin. Ya. Ketika saya menerima gaji, apakah gaji nggak bisa dimasukin ke portofolio ya? Soalnya begini, gaji saya kan adalah cash. Jadi kalau saya misalnya menambah di posisi Bitcoin terus, cash saya kan nggak akan naik ya. Gimana? Gini, kalau misalnya Bitcoin-nya 80%, Ya. cash saya 10%, dan Ya. 10%-nya kan emas. Nah, Ya. setiap minggu ini kan saya menerima uang. Kemudian uang tersebut saya belikan Bitcoin. Nah, kalau misalnya saya nggak menghabiskan uangnya, berarti uang tersebut itu masuk ke alokasi portofolio yang bagian cash ya, Kak? Oh, kalau sekarang iya nggak apa-apa, di rebalance saja, cash-nya juga jadi 20%, 30% nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Oke. Menurut Koko, kalau misalnya saya mengambil perantara sebagai headhunter, kesulitan dan permasalahannya itu ada apa ya, Kok? Soalnya saya skill. juga baru dengar soal headhunter. Itu skill lah, itu contoh ya, bisnis yang perantara tuh ada banyak ya. Lu mau jadi agen properti kan juga nggak butuh punya propertinya gitu. Banyak usaha yang seperti itu tuh banyak. Ya, tergantung kamu skillnya bisanya di mana. Itu bukan harus kamu kesono, tapi itu salah satu contoh gitu loh. Ya. Oke. Oke, thank you. Terima Frederick. kasih ya, Kok. Terima kasih banyak. Oke.